Tetap dibayarnya? Tetap gajinya gaji normal. Aturannya kan lembur. Tapi mungkin Yan gini, kalau kita masih bekerja sama company. Kita berikutnya ini ada Bian dari Jakarta. Dia katanya dari Sumatera Barat, Iko. Jakarta. Dari Padang nih. Hah? Dari Lahat Oh ya? dari Lahat, Sumatera itu Barat. Sumatera Barat kan? Sulawesi. Sumatera Selatan. Hai, Sabian. Langsung kita tanyakan aja ke orangnya Ini kali mending ya. kita tanyain aja. Lahat nih dari Sumsel kan? Bener. Nah, Tuh, ya. Sumatera Selatan. Tapi emang Siapa tadi gimana? Sabian? Panggilannya? Biar. Bian. Bian. Oke. Oh Sabian udah sendirian? Bukan nih, Sabian. Bukan Mama. Kirain gabus. Itu wedding agreement. Oh, bukan. Oke, Bian siang hari ini mau nyanyi lagu apa? Muara Kasih Bunda. Muara Kasih Bunda. Bunda. Sebentar. Mama Ella kok ngelajinnya gitu sih? Mama ih. Mama Ella Potongan, tiap Ada apa ini Mama? gemes pengen lihat. Mama tiap peserta Aduh. dilihatin Geser, geser. serambi deh. Padahal dia udah mau nyanyi nih. Kan harus dilihat dulu, Ma. Iya. Kalau Mama cek ya, kalau Mama cek aura bintangnya dan auranya, ada masalah yang belum terselesaikan ini. Oh. Dan ada masalahnya ini dipikirin terus ya, Ma ya. Bukan yang cuman sebentar-sebentar doang ini. Aduh. Tapi Nih. ada juga, Jadi sebenarnya kenapa setiap kali Mama Ella ngeliat tuh lebih ke hal yang mungkin masalahnya, kendalanya. Karena menurut Mama Ella itu yang perlu diatasi ya, Mam. karena balik lagi. Iya. Di sini kalau bisa Mama juga mau membantu, Iya. memberikan solusi yang terbaik. Nah, Dan juga Mama Iis, Bunda Inul juga bisa memberikan nasihat yang Masukan. terbaik. Benar, masukan. Soalnya kalau kita lagi perform dan misalnya ada pikiran yang masih stuck di kepala kita, otomatis tidak totalitas ya Ma ya. Fokus. Bener. Betul. Benar, jadinya Ada. nggak fokus. pikiran apa emangnya Sabian? Gimana Bian? Sebenarnya berat banget sih buat cerita. Coba deh cerita nggak apa-apa. Siapa tahu Mama dan Bunda dan Mama Iis bisa Ya. bantu. Banyak banget. Sedikit aja. Yang berat, yang Mama rasain yang berat dari kamu itu loh. Yang paling membebani dalam kehidupan kamu. Kangen sama mama sama papa sih di kampung. Emang Bian di sini merantau. Iya, Udah berapa lama gak balik Lahat? 3 tahun. 3 Hah, 3 tahun selama pandemi itu ya? Kamu udah telepon belum? Kalau telepon setiap hari sih cuman. Beda sih. Beda makanya Belum pengen ketemu. pulang Telepon kampung sama gitu loh, Ma. sama kebersamaan, Iya. mencicipi masakan mama tuh emang beda sih kalau kita cuma Tapi sekadar memang telepon. kendalanya apa sampai belum bisa pulang kampung, belum bisa ketemu keluarga? Wah, Iya, iya, ya. Iya, iya. Yang Iya. kamu di Jakarta itu bekerja atau masih kuliah? kalau untuk 2 tahun yang lalu ya kerja. Cuman sudah 2 tahun ini pengangguran. Oh, Kamu tinggal di dia tinggal di mana? tempat saudara atau ngekos? Ngekos. Ngekos. Nah kalau nganggur ngekos bayar kos-kosannya Iya. gimana? Kebetulan aku juga suka jualan-jualan online gitu sih. Jadi Jualan masih, online. Oh jualan online. masih ada kalau buat bayar kos Oke, aja gitu ya. Pemasukan masih ada ya. Cuman itu itu kenapa maksudnya eh, berhenti bekerja itu karena kenapa kalau boleh tahu? ada ketidakcocokan dengan sistem kerjanya sih. Apa? Jadi di tempat kerja sebelumnya itu kita kan sebagai bawahan. Cuman atasan kita itu kayak bertindak semena-mena, kayak nganggep kita itu di bawah gitu. Jadi kayak kita itu ditindas gitu. Ditindas? Iya, jadi kayak jadwal dia ngatur sendiri. Kadang jadwal kita hari ini kita kerja disuruh datang 2 kali gitu. Oh. Terus akhirnya karena itu yang bikin kamu keluar dari pekerjaan itu? Karena baliknya ke mental Kak. Kadang kita capek banget, terus ditambah lagi double. Double job, Iya, tapi gajinya tetap dibayarnya? tetap gajinya gaji normal. Oh. Aturannya kan lembur. Tapi mungkin Yan gini, kalau kita masih bekerja sama company atau sama orang memang ada aturan sih, nggak bisa yang kita atur sendiri Betul. gitu. Bukan seperti Memang, berbisnis ya. Ma. Mungkin ada policy-policy yang
karena bagaimana sehingga kamu harus datang 2 kali. Itu sih kalau kita namanya pegawai ikhlas aja. Kuncinya cuman ikhlas sih menurut aku. Jadi gak usah terlalu membuat kamu terbebani sehingga kamu jadi gak betah. Akhirnya kan kamu jadi kehilangan pekerjaan. Sebenarnya apalagi kamu udah berkeluarga belum? Maaf. Belum kan? Kalau belum berkeluarga Sebenarnya kalau keluarga sebelum berkeluarga ini saya punya karyawan 7.000 jumlahnya. 7.000 karyawan. Karaoke saya sudah hampir 90% buka. berjalan. Dan rata-rata anak-anak muda seperti kamu kayak gini. Kalau menurut saya nih Bu, sebenarnya kalau dia kerjanya bagus, kadang-kadang kita itu sebagai atasan itu ada juga kadang-kadang melihat pekerjaan itu iso dites. Loyalitasnya sama perusahaan sampai di mana. Gitu. Biasanya kalau mereka loyal perusahaan juga akan memberikan lebih kan. Iya, dan tidak harus nanti jam kerjanya jam 4, nanti nyoba dites barangkali. Terus tiba-tiba dia nggak perhitungan, kadang-kadang kayak gitu. Ada juga yang kayak gitu, saya menemukan banyak karyawan saya yang seperti itu. Dan loyalitasnya tinggi. Dan akhirnya kita kasih prestasi gitu. Jadi seperti itu, mungkin bisa dengan naik gaji atau dengan tingkat bonus dan tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi kamu harus mungkin kalau mau masuk di company itu harus belajar juga. Jadi tidak harus egois. Ketika kamu sudah masuk dalam perusahaan, itu kamu juga harus lihat konsekuensi yang harus kamu terima seperti apa. Dan bagaimana kamu memberikan loyalitas kamu kepada perusahaan. Ya, suka kan ada ya reward karyawan terbaik, nanti dapat bonus lebih. Tapi malah aku penasaran, lepas dari pekerjaan itu, kamu coba cari pekerjaan lagi nggak? Atau pingin, kan namanya cowok ya biasa berusaha untuk dapat pekerjaan yang baru. Kalau untuk bekerja lagi enggak. Tapi aku waktu itu sempat kayak ikut casting-casting karena cita-cita dari kecil itu pengen banget terjun di dunia entertain. Jadi kebetulan waktu itu aku ada salah satu agensi yang ngajakin bergabung untuk menjadi pemeran utama di salah satu film. Tapi aku disuruh buat bayar. Bayar? Bayar? Bayar berapa waktu itu? Diminta berapa? 17 juta. Wah. Terus kamu bayar? Kamu udah sempet bayar 17 juta itu? Kalau semuanya belum, tapi karena salah satu cita-cita dan pengen banget. Akhirnya kamu bayar? Akhirnya aku DP dulu. DP. Nah berapa? terus? Uang yang udah kamu keluarin berapa? DP pertama itu aku 7 juta, habis itu Gede loh, aku bayar 2 juta lagi dan sisanya belum aku bayar. Terus 9 juta udah keluar? Pekerjaannya ada nggak? Itu ada tahun hasilnya berapa? Waktu itu katanya yang penting kamu sabar. Sabar dan sabar. Kalau kayak gitu mah berarti belum pasti. Jadi gini, sebenarnya ini banyak banget hal-hal seperti ini terjadi. Aku juga pernah jadi korban seperti ini. Yang perlu diketahui dan buat orang-orang yang mau terjun ke dunia keartisan ya. Gak ada bayar membayar, itu gak ada. Kalau dibilang bayar itu berarti mau nipu. Karena sebenarnya kalau kita bermain di film justru kita yang dibayar. Kita yang kalau juga kita datang diminta. ke TV justru kita yang dibayar. Tapi bukan yang jelas kita yang membayar. Dan yang jelas ketika kamu masuk ke dunia entertain itu, kamu memang harus benar-benar punya skill. Betul. Apa yang kamu bisa? Kamu main film, ya kamu bisa acting enggak? Kalau kamu mau jadi penyanyi, ya kok nih so nyanyi ora gitu. Nah, betul. Jadi enggak hanya pengen aku masuk ke dunia entertain, aku Ada yang bayar bisa tak sogok gitu. Ya Nggak sebenarnya bisa. bukan salah yang mau mainin kamu nak gitu. Tapi bagaimana caranya kamu ketika masuk, oke, jangan melakukan hal yang setengah-setengah. Karena hal yang melakukan setengah-setengah itu tidak akan pernah jadi gitu. Kalau menurut Bunda ya. Jadi kamu harus punya skill dulu, kamu maunya kemana nih? Ke acting, ya kamu harus bisa acting. Dimana kamu harus terjun, aksesnya mau kemana dulu nih? Mau ketemu ke apa namanya, misalkan mau Ke ketemu PH-PH. sinemat atau ke PH-PH gitu. Tahu mau jadi penyanyi, ya kamu aksesnya mau kemana nih? Mau lomba ikut ke KDIN dulu lah, atau ke Centang 2, coba dites nyanyi-nyanyi dulu. Barangkali bisa lewat situ kan, semua butuh proses. Nah, Kita punya Nah, MNC Picture itu. ya, mungkin bisa kalau mau main tuh apa sih istilahnya mau Apa Casting. Nah, Ya. nanti mungkin setelah yang satu ini kita ngobrol lagi nih sambil kamu istirahat dulu dapetin tadi saran dari Mama, dari Bunda Inul ya berdasarkan pengalaman. Tapi Betul. kita break dulu Iya. dan kamu sambil siap-siap buat tampil ya.
Oke, jangan ada pikiran lagi, harus total nanti tampilnya setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Centang 2. Cek aura bintang dan suara. Bahagiaku seiring doamu. Bian, Lahat, Sulawesi Selatan. Warga Sulawesi Selatan. Bian di sini, ada yang kangen ini. Mudah-mudahan siang hari ini bisa mendapatkan 2 juta rupiah dari Centang 2. Centang 2. Juri bintang, kita akan melihat status untuk Bian dari Sulawesi Selatan. Apakah Centang 1? Apakah mendapatkan Centang 1 dan mendapatkan uang 500.000? Atau mendapat Centang 2? Mendapatkan 2 juta rupiah. Baik, kita akan melihat dalam hitungan ketiga. 2, 1. Berarti 2 juta rupiah. Berhasil dibawa pulang oleh Bian dari Lahat, Sulawesi Selatan. Karena mendapatkan 2 centang 2 dari 2 juri bintang. Hanya Mama Isda yang tidak memberikan centang 2. Ada alasan kali Ma, gimana Ma? Ada yang perlu diperbaiki. Ya. Ketika referen udah bagus, jiwanya udah oke, tapi ada yang kurang sempurna gitu di referen. Latihan pernafasan. Latihan ya. Latihan cengkok. Iya. Latihan feel. Tuh, semangat terus ya, latihan terus. Hari ini, siang hari ini beruntung dapat 2 juta rupiah dari centang 2. Terima kasih juri bintang, terima kasih pemirsa yang udah nonton. Jangan lupa besok nonton lagi centang 2 jam 2 siang di MNC TV. Centang 2, cek aura bintang dan suara. Ketemu lagi besok. Goyang bareng. Dalam back. Ada satu permainan